teman-teman pengurus NU dan juga anggota NU yang ada di Kecamatan Kuta ini sudah bisa hidup mesra dengan warga non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wandi Abdullah di channel LTNU Badung. Saat ini saya bersama Ustadz Zaini, Sekretaris MWC NU Kuta. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kantor LTN NU Kabupaten Badung ini. Ya, Pak Zaini ini sekarang termasuk yang kedua kita melakukan podcast. Yang sebelumnya kita sudah bersama Kak Fadil, saya manggilnya, dan beliau sudah naik kemarin. Nah, sekarang berkesempatan dengan Pak Zaini terkait MWC NU Kuta. Bagaimana Pak? Kegiatan biasanya kan sibuk nih tiap biasanya setelah ba'da maghrib ya, selalu full kegiatan Ya, biasanya. betul, Apa betul. biasanya itu kegiatannya kalau ba'da maghrib? Biasanya sampai malam gitu kan? Apa aja kegiatannya itu kalau setelah maghrib itu? Jadi sebagaimana kegiatan biasa di MWC itu yaitu silaturahim. Jadi di MWC NU Kecamatan Kuta ini memang penuh dengan kegiatan, karena kalau kita lihat di masyarakat Kuta ini sebagian besar yaitu masyarakatnya itu merupakan tempat hijrah ya. Di Kuta Merantau, ini banyak merantau. orang yang merantau. Jadi bahasa saya itu hijrah ke Kuta. Makanya ketika ada seseorang yang hijrah dari suatu tempat ke tempat lain, ghirah semangatnya itu luar biasa, sehingga di Kuta ini banyak sekali majelis taklim yang kegiatannya setiap malam ba'da maghrib, bahkan sampai jam 1 pun itu ada kegiatan zikir. Karena pulang kerja itu langsung melaksanakan kegiatan rutinitas, pulang dari toko di Arsop itu langsung kumpul-kumpul itu dengan pikiran. Mungkin ya, karena faktor seharian kerja mencari Betul. uang, tidak ada waktu untuk ya istilahnya yang sifatnya kereligiusan. Jadi di malam hari yang dimaksimalkan. Ya betul. Karena di situ memanfaatkan waktu yang memang betul-betul harus digunakan dengan baik. Itu setiap malam. Setiap malam. Dan Karena MWC Pak Zaini turun ke bawah atas nama mendampingi. MWC. mendampingi, karena di sini itu setiap malam, mulai dari malam Jumat 1 sampai malam Kamis itu muter itu ada kegiatan majelis taklim, majelis zikir. Jadi kegiatan Pak Zaini setiap malam turun ke majelis-majelis, ikut kegiatan-kegiatan itu. Betul. Bersama teman-teman MWC yang ada di Kecamatan Kuta. Itu yang didatangi ranting-ranting maksudnya. Ranting yang mengadakan majelis taklim, kemudian anak ranting, dan juga majelis taklim sendiri yang tidak masuk struktural di NU, itu juga tetap menjadi wilayah kami untuk terus mendampingi bersama dengan mereka. Jadi kalau setiap malam turun berarti jumlah rantingnya lumayan sepertinya. Lumayan. Ada berapa ranting di MWC Kuta itu Di sendiri? MWC Kuta yang aktif ya. Karena sebelum-sebelumnya ranting itu kan bukan dilihat dari per desa atau per lurah. Secara geografisnya nggak Ya, dari situ. itu. Ada 10 ranting yang aktif di situ. 10 ranting. Padahal untuk di Kecamatan Kuta ini kan hanya ada 4 atau sampai 5 ranting aja. Dari Seharusnya kalau Seminyak, kalau kemudian Kuta, kemudian Legian, kemudian Tuban, dan Kedonganan. Ada 5. kalau ikut secara Ada RT yang ada. secara desa lah ya katanya. Ya. Oh, tapi kita nggak, MWC Kuta tidak berpatokan ke sana. ke Nah, desa. pada awalnya memang tidak berpatokan sesuai dengan apa yang
amanahkan di ADRT. Mm-mm. Nah, oleh karena itu untuk kedepannya kita akan revisi ya. Untuk per desa itu kita akan menggunakan satu ranting saja. Oke, berarti sistem yang sekarang dipakai kenapa bisa sampai 10? Ya karena kita di sini itu kan tidak merata. Tidak merata, maksudnya orang-orangnya. Orang-orangnya tidak merata, dan antara majelis taklim satu dengan majelis taklim yang lain itu tidak punya kebersamaan. Oh. Jadi ketika dari MWC misalnya SK-nya itu nanti dari PC ranting, kemudian satunya anak ranting, ini kalau tidak ada kebersamaan malah nanti akan jadi polemik. Kok saya dijadikan anak ranting, kok itu ranting, apa yang membedakan ini? Nah, akhirnya seperti itu. Karena masih belum memahami, Ya, belum ada kebersamaan. diambil inisiatif lah, ranting itu diambil dari. Ya, ranting-ranting dulu, belum ada anak ranting. Ranting-ranting diambil dari majelis-majelis itu. Ya, majelis. Jadi nggak ada anak ranting. Nah, oleh karena itu ke depannya kita akan bentuk ranting per ranting sudah. Dan yang sekarang yang terbentuk itu anak ranting yang ada anak ranting Kedonganan, kemudian anak ranting Kelan, dan anak ranting Kampung Baru. Dan baru ada 3 anak ranting yang sudah ter-SK. Dan yang dilaksanakan oleh ranting setiap malam itu kegiatan apa biasanya, Pak? Ya, kegiatan majelis taklim dan juga apa itu majelis bentuknya? zikir. Biasanya? Kajian Zikiran? kitab. Oh. Ada kajian kitab, ada tausiah, kemudian dikiran itu bermacam-macam, ada selawatan, kemudian juga ada selawat naria, ada juga tibaan, gitu ya. Komplit ya. Komplit, ada tahlilan, kemudian yasin tahlil itu. Setiap malam ya. Setiap malam jenengan kunjungan ke beberapa. Betul. Gitu. Alhamdulillah bersama teman-teman pengurus MWC, karena misi kita yaitu ingin antara majelis taklim satu dengan majelis taklim itu ada kebersamaan. Yang selama ini kan tidak ada sinyal sebenarnya. Jadi dengan adanya MWC ini, bagaimana MWC itu jadi media, ya, jadi media penyambung antar majelis taklim satu dengan majelis taklim yang lain sehingga ada kebersamaan. Iya. Tapi ini ya, di MWCNU Kuta, khususnya di Badung ini, MWC Kuta ini kan termasuk salah satu MWC yang sangat aktif. Dan mungkin kegiatannya, karena yang bisa melihat itu orang lain. Ya, saya kan kebetulan berdomisili di Kuta, jadi lihat sendiri dan dengar-dengar dari beberapa orang keaktifan MWC Kuta cukup diakui. Mungkin apa yang membuat itu bisa bergerak semua dan aktif gitu, Pak? Yang kuncinya sebenarnya yang kita lakukan itu di MWCNU Kecamatan Kuta, kenapa teman-teman itu semangat meluangkan waktunya pada malam hari untuk turun ke ranting-ranting, untuk mencari berkah dari majelis itu, yaitu karena kita berpatokan kepada dauh para guru-guru kita. Jadi kita itu melanjutkan apa yang menjadi amanah guru-guru kita. Seperti maksudnya gimana? Kita terus terang ya, di MWCNU Kuta memiliki motivasi ya, bahwa kita di dalam perjuangan itu butuh pengorbanan. Itu yang pertama. Ya, pastilah. Kemudian yang kedua, kita memotivasi diri kita bahwa kita butuh terhadap perjuangan. Kita butuh kepada pengabdian. Bukan kita dibutuhkan di NU ini, tapi kita butuh di NU sebagai bentuk pengabdian kita. Nah, ini yang penting. Gimana maksudnya? Lebih disederhanakan, Pak. Kita yang dibutuhkan, kita yang butuh kepada NU. Pengabdian, tapi melalui jalan NU, mulai wasilah NU. Coba disederhanakan biar gampang kita memahami kalimat. Sebenarnya yang butuh bukan NU kepada kita, tapi kita yang butuh, butuh kepada NU. Nah, coba jenengan sampaikan secara sederhana. Begini, karena begini, ketika kita merasa dibutuhkan, entah dibutuhkan orang lain, entah dibutuhkan oleh organisasi,
maka di situ nilai gairah, ya, nilai semangat juangnya itu tidak akan pernah abadan, Mm-mm. ya. Malah kita itu seakan-akan paling paling tinggi, paling segala-galanya daripada orang lain. Karena merasa dibutuhkan. Nah, tapi pada dasarnya motivasi kita bukan kita yang dibutuhkan, tapi kita butuh kepada perjuangan, kita butuh kepada pengabdian. Karena ketika kita sudah butuh, maka segalanya, capek pun, ya, rugi pun, ya, malu pun itu hilang. Karena kita butuh. Sama dengan kita butuh makan. Kita butuh makan, kita nggak capek seharian, dipaksakan untuk bekerja. Karena kita butuh dengan makan. Kita nggak akan pernah bosan. Karena butuh kepada makan. Tidak ada bosan tiap malam itu. Karena butuh. Sama dengan sampean. Begini, butuh itu kan ibarat kita makan. Saya merasa butuh ke makanan karena kalau saya tidak makan, saya akan lapar. Betul. Oh, iya kan? Di NU itu seperti apa? Butuh ke NU, kalau tidak ber-NU, emang kenapa? Nah, kita butuh kepada NU. Nah, karena di NU itu memiliki ghirah, ya, semangat dalam diri kita. Apa yang ada di dalam NU itu? Semangat juang dan semangat pengabdian. Ini yang harus menjadi benteng bagi kita, yang menjadi asupan makanan bagi kita. Jadi ingat, tubuh ini terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani, ya, kita dengan makan nasi. Tapi unsur rohani, ya, melalui dengan kita ke majlis taklim, dengan zikiran, dengan pengabdian, dengan perjuangan. Berarti kita butuh terhadap pengabdian itu untuk mengisi kebutuhan rohani kita. Kalau makan yang jasmani, perut menjadi kenyang. Jenengan aktif di NU, kasarnya kan mengisi kebutuhan rohani. Membuat ketika jenengan itu aktif di NU mengisi untuk kebutuhan rohani, apa yang dirasakan? Ketenangan hati. Ketenangan hati. Kenapa? Ketika kita aktif di NU, tenang hati kita. Itu yang sampean rasakan? Itu yang kita rasakan dan kami rasakan seperti itu. Bukan hanya saya, teman-teman di MWC kenapa aktif? Karena merasakan ketenangan di MWC. Dengan semangat juang, dengan semangat pengabdian, walaupun punya hutang itu hilang. Tapi hutangnya nggak hilang ya? Nggak hilang. Cuma pikiran tenang. Pikiran yang tenang. Ya. Itu yang susah itu sebenarnya. Itu untuk menenangkan pikiran itu kan kadang sampai butuh konseling, pendamping macam-macam. Dan di situ berkah. Berkahnya di situ. Berkah barokah dari kita pengabdian. Kemudian karena kita melanjutkan perjuangan guru-guru kita, di situ keberkahan. Karena orang itu butuh ketenangan. Tapi ini loh Pak, di Bali ini kan istilahnya money and money. Kerja dan kerja kan? Iya. Kerja. Pagi itu kan kerja, malam kan pasti capek. Ya. Artinya orang yang punya semangat juang ke sana, ya banyak juga sih. Tapi kan tidak semuanya bisa ke sana. Nah, di MWC itu untuk membangun girah semangat itu dengan cara apa? Nah, di MWC ini semangatnya luar biasa, ya. Seperti yang sangat saya sampaikan tadi. Katanya sampai ada tim sus. Ya. Karena kita merasa kebutuhan kita sehari-hari. Saya katakan tadi, ketika kita butuh, rasa capek hilang. Ya. Oke lah, katakanlah kita ke Bali cari uang atau money and money, kerja dan kerja. Iya. Oke. Dalam hati kita punya satu konsep. Bahwa rezeki itu udah Allah yang ngatur. Bukan dalam artian kita malas bekerja, tidak. Bekerja tetap sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya bekerja pagi, dari pagi sampai sore, ya pagi sampai sore. Malam kita gunakan untuk pengabdian. Ya. Membagi waktu. Bisa membagi waktu. Bagaimana bisa membagi waktu? Bukan berarti
pengabdian buta, tidak. Artinya ada porsinya masing-masing. Ya, ini yang seringkali kadang yang semangatnya terlalu tinggi, akhirnya full di pengabdian, kerjaan keteteran kadang kan. Kerjaan keteteran, Itu kurang keluarga bagus ya, begitu keluarga ya. tertinggalkan. Itu kurang bagus ya. Kita harus Nggak, balance. Kita harus balance. Di mana tempatnya kita mengabdi, di mana kita harus bekerja, di mana waktu kita untuk keluarga, itu harus ada porsinya masing-masing. Benar. Di mana yang paling dibutuhkan, di situ kita akan lebih efektif. Ya. Kadang kita dibutuhkan di NU pagi seperti program KKB, mohon maaf. Di MBC ini ada program KKB. Apa itu? KKB itu kartu keluarga besar MBC NU Kuta. Jadi intinya di situ KKB itu kartu pengenal. Kartu tanda anggota. Dan di situ ada manfaat sebenarnya. Di situ banyak manfaat, di antara salah satunya adalah mendapatkan layanan kifayah. Santunan kifayah. Santunan kifayah. Kalau bahasa lebih gampang dipahami, kifayah itu kan orang yang Ketika ada meninggal, meninggal dunia, kita itu santunin. butuh biaya. MBC Orang punya program itu. Punya program itu. Gimana detailnya itu Nah, programnya? jadi ini kadang keliru. Jadi kartu KKB itu bukan kartu kifayah. Kartu KKB itu kartu pengenal anggota MBC Kecamatan Kuta. Ya, kartu pengenal. Itu semacam kayak apa? Iya, Kayak semacam tiket lah ya. Bukan. Enggak, maksudnya ketika orang sudah punya kartu, dia mendapatkan program yang dilaksanakan MBC Kuta, Ya. kayak kifayah. Apa sih yang didapat ketika ada salah satu anggota MBC NU Kecamatan Kuta, anggota KKB itu ketika meninggal, maka itu akan pembiayaan seperti transportasi, pembiayaan pemakaman, itu akan menjadi tanggung jawab MBC. Artinya bukan MBC yang memberikan biaya secara penuhnya, tidak. Itu kan ada komunikasi. Dan disitulah, ini ceritanya panjang sebenarnya. Sebenarnya ini cerita panjang. Berapa setiap orang diberikan santunan? Nah, untuk penerimaan santunan itu bukan dalam bentuk tunai, artinya, dan tidak bisa kita uangkan, dan berapapun tidak. Itu sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya, ada orang Banyuwangi yang meninggal. Ketika setelah komunikasi dengan keluarga, saya duka, mau dimakamkan di mana? Di Banyuwangi. Berarti butuh ambulan. Maka ambulan itu akan disiapkan oleh MBC sampai ke tempat pemakaman. Walaupun di Banyuwangi? Walaupun di Banyuwangi. Jangan di Banyuwangi. Di Raas itu berapa kali sudah? Raas itu kan Madura. Iya. Sumeneb. Itu harus naik 2 kali naik kapal. Jadi yang ditanggung itu mulai dari transportasi dan biaya pemakaman. Tahlil nggak ikut-ikut? Nggak, sudah. Berdoa tapi ya, bantu doa Oh, mungkin. itu ada banyak lagi. Ini kan salah satu manfaat. Semisal ukur paling dekatnya pengeluaran dilakukan, semuanya warga di Kuta. Itu kira-kira menghabiskan berapa? Nah, kalau di Kuta ini, kita di Bali ini kita punya kerjasama dengan Al Mukarrabin di Sidekarye. Nah, di situ kita punya kerjasama. Jadi ketika ada warga kita meninggal dunia, kemudian langsung kita akan dimakamkan di Sidekarye. Dan biaya transportasi ambulan dari tempat di mana meninggal jenazah itu, kemudian sampai ke pemakaman dan biaya pemakaman itu menjadi tanggungan bersama. Berapa biasanya? Biasanya kurang lebih dari 3.500.000 atau sampai 4 juta. Itu yang tidak nyebrang ya? Yang hanya di sekitaran Badung lah. Betul. Kalau yang paling jauh kemana? Yang paling jauh ke Raas, biayanya paling banyak. Itu hampir 7 juta. Raas itu berapa? Iya. Berapa jam dulu? Dari sini ambulan sekian, dari sini ke Situbondo ke Jangkar kurang lebih 2 jutaan. Dari sini ke Situbondo Kurang lebih 2 juta misalnya. Enggak jamnya, sekitar 6 sampai 7 lah. 7 jam ya perjalanan. Itu ambulan menghabiskan 2 jutaan lah kurang lebih. 2 jutaan. Terus
Kemudian kerasnya itu kurang lebih 5 juta karena naik perahu. Oh. Berapa jam naik kapal? Sekitar 6 jaman. 5 sampai 6 jam. Sama. Berarti 7 dari tambah 5 berarti sekitar 12 jam ya, perjalanan. Perjalanan. 5 juta, Itu 7 juta sudah. ya, itu sudah menghabiskan kurang lebih 7 juta. 7 sekitar kemarinnya 7 juta sudah 7 ya. juta. Itu dari MWC. Nah, dari MBC dari mana? Emangnya MBC kaya? Enggak. Iya, ya. Dapat santun dari mana? Enggak. Dari situlah kita kebersamaan antara ranting satu dengan ranting yang lain, anak ranting satu dengan anak ranting yang lain, majelis taklim satu dengan majelis taklim lain, majelis dikir satu dengan majelis dikir lain. Ini saling bekerja sama. Oh, jadi Ketika ada orang meninggal dunia anggota KKB, kemudian akan ada surat ya, akan turun ke ranting-ranting majelis taklim dan juga anak ranting. Yang pertama adalah permohonan doa. Misalnya si A meninggal dunia, disampaikan, ya ada berita acaranya di sini nanti, bahwa si A alamatnya ini dari ranting ini, misalnya kapan meninggalnya itu disampaikan nanti, tanggal lahirnya kapan. Nah di situ minta permohonan doa kepada almarhum yang meninggal itu, ya. Kemudian yang kedua itu minta ada kotak keliling yang jalan. yang untuk apa dikasih ke yang meninggal. Bukan dikasih ke meninggal, artinya dikumpulkan di MBC, Iya. MBC yang ngatur. Intinya Bukan begitu. artinya nanti misalnya si A meninggal, kumpul kotak, kemudian Iya, uang iya, yang ngerti, ini ngerti, dikasihkan, ngerti. tidak. Artinya Itu kan- ada diatur sudah. Ya, dari sumbangan yang ada dikasih regulasinya ke juga. MWC yang mengatur sesuai kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Itu ada regulasinya masing-masing sudah. Ada aturannya masing-masing sudah. Tuh. Luar biasa. Itu yang diurusi berapa anggota, Pak? Sekarang data yang terakhir kurang lebih 2.500-an kurang lebih sudah. 2.500-an. 2.500 anggota. Pernah nggak 2.500 anggota. itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab yang sederhana ya. Ya, Karena betul. kan MWC itu emang dapat apa? Anggaran atau suntikan dana? Apa murni dari masyarakat? Murni dari masyarakat. Murni dari masyarakat. Murni dari masyarakat. Tidak dari pemerintah. Pernah nggak kejadian kebingungan untuk apa ketika ada yang warga yang meninggal lalu di MWC masalah keuangan tidak sampai cukup? Pernah? Dinamika ya, itu? Karena gini, regulasi kita begini. Jadi misalnya dalam 1 minggu ada 2 orang yang meninggal dunia, maka dalam aturan di situ kita sepakati cuma narik 1 kali kepada jemaah. Jadi di sini kadang ada kebingungan. Ya biasalah kan. Biasa masalah. Tapi namanya. sampai saat ini tetap bisa ada solusi terus ya. Ada solusi, ada Terselesaikan. solusi terus. Jadi ketika ada minus Ha-ha. di situ ya malaikatnya Allah sudah yang mengirimkan Iya, ini, iya, malaikat-malaikat Allah sudah. Ini program sudah berjalan berapa tahun? Sejak tahun 2017 kita mulai. 2018 kita 2018 bulan 3. Sudah berapa pengeluaran MWC untuk itu? Kalau ini nih saya bawa kartu, salah satu contoh kartunya biar lebih konkret kita bicara itu, biar tidak ngalur ngidul katanya. Data Ini, lah kan? ya. Nih. 2018 bulan Maret ini sudah mulai. Ini banyak sejarah, banyak 18, perjalanan. 19, 24 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Bentuknya. 4 tahun jalan. Ya. 4 tahun ngabisin berapa, Pak? Sudah Kira-kira. 100 lebih, hampir 200 jutaan sudah. 200 jutaan. Ya, 100 juta sekian lah. 100 juta lebih. Dan itu program ini pastinya sangat bermanfaat ya di masyarakat. Bermanfaat di masyarakat. Maksud saya begini, kalau di Jawa seumpamanya kan tidak susah karena Tidak susah. Pemakaman tidak ada pemakaman biaya. dengan biaya tanah-tanah sendiri. Wakaf. Kalau di Bali kan
butuh biaya perawatan. butuh perawatan, dan tanah tidak segampang itu. Ya, betul. Kebanyakan kan pasti diantar ke rumah masing-masing. Ya. Karena gini, kalau ditanya manfaatnya ya memang luar biasa. Kenapa? Karena ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini adalah buah hasil dari kegiatan Lailatul Ijtima yang dilakukan di MBCNU Kuta sejak tahun 2017. Jadi panjang sejarahnya. Ini kalau saya tulis sejarahnya itu sampai pagi kayaknya besok. Lain itu kan bisa nanti diatur Itu lagi. ada sejarah. Kenapa ada KKB, kenapa ada ini, ada sejarah masing-masing. Ya intinya kan MBC punya program unggulan, yaitu ya mungkin satu-satunya program unggulan sampai yang namanya beliau Al-Mukarram Kiai Imam Kusyairi Syam. Ya ketika kita sosialisasi di pengajian di Tuban itu, beliau hadir sebagai mubaligh, terkejut mendengar program KKB ini. Beliau sampai mengatakan, kakek nenek buyut saya semuanya itu pengurus NU. Saya pun dilahirkan dari orang-orang NU. Tapi baru kali ini saya mendengar orang NU ngurusi orang mati. Ya. Ini memang luar biasa. Kalau majelis taklim enak, karena dari habis maghrib sampai jam 12 lah katakanlah. Makanya kalau ada orang janjian dengan saya, mohon maaf di luar kepentingan organisasi di atas jam 12 itu lebih aman. Karena saya tidak ada kegiatan. Nah, tapi kalau kegiatan program tentang kifayah ini enggak lihat jam. Kapan? 24 jam. 24 jam. Sering kita di Sangla itu dari jam 2 sampai jam 3 di telepon ada orang meninggal jam 4, ya, jam 3, jam 2. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita pengurus dan menjadi tanggung jawab bersama. Itu. Ya menariknya itu bukan cuma dikasih uang gitu saja kan, diurus mulai dari transport sampai ke pemakaman juga didampingi. Iya. Dan di sini kan yang kalau masalah biaya, ya mungkin orang nggak akan kebingungan bagi orang-orang kaya yang sudah berduit di Bali. Tapi manfaat yang sangat luar biasa yaitu manfaat doa. Bayangkan ketika ada orang meninggal dunia, setiap malamnya itu ada bacaan tahlil yasin selama 7 hari. Selama 7 hari. Contoh, misalnya si A meninggal dunia. Misalnya hari Kamis meninggal. Yang mendoakan itu malam Jumat kan. Malam Jumat Patasari mendoakan. Kemudian Kedonganan mendoakan. Kemudian yang Kelan mendoakan. Semua majelis taklim yang ikut pada malam Jumat itu mendoakan. Karena kan di-share itu sudah. Coba bayangkan. Di Patasari berapa jamaah itu. Setiap malam Jumat itu kan ada kegiatan rutin setiap malam Jumat. Kemudian di Kedonganan. Ya. Di Kedongan Sukaduka itu berapa jamaah di situ mendoakan bareng-bareng. Itu malam Jumat dan banyak lagi yang lain itu yang kita tidak sebutkan satu persatu. Di grup itu banyak. Saya sampai nggak hafal itu. Itu yang didoakan bersama-sama di malam Jumatnya apa di ketujuh harinya semua? Enggak, itu di masing-masing majelis taklim. Selama 7 hari itu Selama 7 hari terus. Misalnya malam Jumat kan itu. Malam kedua malam Sabtu. Malam Sabtu di Nurul Falah. Malam Sabtu. Ya, kemudian ada Jalut malam Sabtu. Di situ ada masjid taklim, masjid dzikir, di situ didoakan. Malam minggunya, karena di MBC kan setiap malam ada masjid taklim. Coba bayangkan. Ya berarti mulai dari transport sampai pemakaman dan sampai doa selama 7 hari. Iya, itu manfaat yang luar biasa. Mungkin kalau masalah uang bisa diusahakan, tapi doa bersama. Coba bayangkan berapa ratus orang, berapa ribu orang itu yang mendoakan. Itu yang sangat luar biasa. Ini program yang cukup luar biasa karena langsung menyentuh ke masyarakat. Ya. Dan sudah berjalan sekitar 4 tahun. 4 tahun jalan dari 2018 Maret ini. Dan sampai sekarang sudah diikuti sekitar anggota 2.500. Itu khusus Kecamatan Kuta saja. Kecamatan Kuta. Dan MWC sudah kurang lebih memberikan santunan 100 berapa? 100 lebih sudah. 100 juta lebih.
regulasi, dan itu semua dari uang jamaah, tidak terasa kan? Iya, Kalau iya. kita berkumpul nggak terasa, kita sudah punya uang 100 lebih sudah. Siapa yang mengumpulkan? Ya kita semua ini, kebersamaan ini, ya. Iya, luar Tuh. biasa. Makanya dengan kartu ini ya kita sebenarnya sebagai wasilah sebenarnya, sebagai media untuk mempersatukan ranting satu dengan ranting yang lain. Karena mohon maaf, bukan yang sebelum-sebelumnya bukan hanya majelis taklim per majelis taklim nggak ada hubungan. Justru dulu itu berkubu-kubu. Contoh misalnya orang Jawa ya Jawa, Madura ya Madura. Seperti itu. Terkubu-kubu. Misalnya Banyuwangi, orang apa meninggal, orang Banyuwangi ya wes. Urusan Banyuwangi. Ya. Oh ini orang mana? Oh situ Bono ya wes. Tapi Jadi tidak ada dengan- ikatan. tapi Tapi dengan- ketika MWC ini ikatan luar biasa. Karena di MWJ sendiri dari berbagai kalangan ada di Iya, situ. Di situ dari berbagai daerah, dari berbagai etnis suku itu kumpul di sini. Karena kita tidak mempersyaratkan dari mana saja, dan KTP-nya pun tidak harus KTP Bali. Ya, yang penting Ya, berdomisili di sini, MWC Kuta di MWC dan Kuta. nyambung dengan majelis taklim, ranting dan anak ranting. Karena itu sebagai koneksi. Tidak bisa datang ke MWC buat nggak bisa. Karena nanti tidak ada yang bertanggung jawab di apa namanya di persatuannya masing-masing. Kalau ingin ini ya langsung ikut Majelis Taklim misalnya Baraeng, Majelis Ya. Taklim Nurul Falah dan sebagainya. Bergabung di situ baru bisa dikoneksikan dengan sampai punya kartu KKB. Nggak bisa pribadi. Misalnya sampai datang ke MWC ya nggak bisa, harus ada di situ ada organisasi. Nanti ada bertanggung jawab. Program sosial yang langsung menyentuh ke Langsung menyentuh masyarakat pada dan masyarakat. sangat bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan demokrasi. Loh, kok bisa demokrasi? Iya, dari rakyat untuk rakyat, ya oleh rakyat juga. Oh. Oleh rakyat, dia kan seperti itu kan. Uangnya dari mana? Ya dari jamaah. Untuk siapa? Ya untuk jamaah. Oleh siapa? Oleh jamaah. Ya tetap. Iya. Lihat di situ berputar di Jadi situ. demokrasi ya, Ini rakyat yang untuk namanya rakyat. demokrasi. Luar biasa. Dan Ya, oke. dirasakan sendiri. Untuk Kifayah sepertinya sudah cukup panjang lebar kita bicarakan. Selain program Kifayah, apa lagi yang dimiliki MWC? Yang saya dengar yang cukup menarik, tahfidz itu milik siapa? Program tahfidz? Nah itu MWC. MWC. MWC juga. Gimana itu? Yang program tahfidz? Nah program tahfidz itu juga merupakan hasil dari kita Lailatul Ijtima. Jadi Lailatul Ijtima itu luar biasa. Lailatul Ijtima apa sih? Biar Nah, orang itu ngerti loh, Pak. kegiatan Lailatul Ijtima itu bahasa gampangnya kumpul-kumpul, Membicarakan sesuatu. membicarakan sesuatu apa yang kita perlu apa yang dibicarakan. kurang, apa yang lebih. Evaluasi. Kalau Ya. kita di MWC itu dalam bentuk evaluasi kerja. Baik di MWC, ranting, anak ranting ataupun majelis taklim. Karena yang namanya Lailatul Ijtima siapapun ikut. Ya intinya setiap bulan ada pertemuan. Nah, membicarakan. Evaluasi. Nah, makanya dengan adanya KKB dari itu, dari Lailatul Ijtima. Itu Kan- perkumpulan skop pengurus MWC saja apa semuanya? Bebas siapapun. Semua ranting. Ranting anak ranting tidak harus pengurus. Oh ya, jadi semua bisa ngasih masukan Iya, apa yang sama masukan. Misalnya ada masalah di majelis taklim, ada masalah di majelis taklim ini, di ranting ini, yuk kita pecahkan bareng-bareng. Karena kalau masalah ditanggung sendiri berat, masalah itu harus dipikul bareng-bareng. Oke, yang tahfidz itu bagaimana? Nah, yang tahfidz itu termasuk salah satu hasil kita Lailatul Ijtima. Nah, tahfidz itu dari mana pembiayaannya? Dan juga untuk Demokrasi juga. sama. Pembiayaannya enggak dari tidak punya masyarakat. artinya tidak ada dana yang monoton, enggak ada. Itu juga dari masyarakat yang dikenal Monoton dengan maksudnya anggaran dari dikasih sesuatu misalnya. Donatur ini Enggak, tetap itu enggak enggak ada itu. dari warga Dari sendiri warga ya? sendiri. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Tapi karena Dikemas, dan makanya di situ ada baitul mal. Di situ ada baitul mal. Baitul mal di sini apa namanya tempat ya teman-teman, misalnya ada lebih sisa ini sedekah, ada kotak keliling. Gitu. bagaimana munculnya tahfidz itu? Nah muncul tahfidz begini, Ringkasnya. karena masa-masa sekarang
Ya, masa-masa sekarang itu tren di televisi dan sebagainya, lomba-lomba tahfidz dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak minat dari kalangan kaum Nahdliyin, utamanya di ranting anak ranting itu ingin memondokkan anaknya di tahfidz. Dan sekarang mohon maaf, untuk mondok di tahfidz ya, madrasah Quran itu harus punya bekal, yaitu hafal 2 sampai 5 juz. MWC salah satu jembatan awal. Jembatan awal. Oh begitu. Itu awal, jembatan awal, dan itu tidak menutup kemungkinan monggo silakan pengurus yang lain yang tidak mau mondok juga mondok di sana, artinya ngaji juga bisa. Karena kita menyediakan sudah ada tenaga ahli hafid itu dari alumni Pondok Pesantren Sumber Bunga Seletreng. Ustadz siapa dah? Ustadz Abdurrahman dari Berkas Pangku, Berkas Raas. Oh. Alhamdulillah. Satu ustadznya. Itu bersama istri. Itu sama-sama hafid dan hafidah. Alhamdulillah. Sudah ada berapa santri, Pak? Di sana ya santri terus ya, karena kita itu kan yang namanya sebagai batu loncatan. Ya, itu kemarin 15, 12. Karena ya nggak bisa, tahfidz itu dihuni oleh ratusan. Iya. Nggak fokus. Jadi target apa ya? Target sederhananya tahfidz itu adalah jembatan untuk menghafal ya. Dan paling tidak jembatan untuk menghafal biar ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya itu lebih gampang, lebih ringan sehingga membantu mau masuk ke madrasah Quran di daerah Jawa. Ya. Dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Gratis. Loh, ustadznya siapa yang bayar? Kan saya sudah Kota amal itu. Baitul Mal itu dari masyarakat. Itu terkumpul tidak terasa sudah lebih 100 juga itu. Total keseluruhan. Itu luar biasa. Tahun berapa itu tadi? Tahun berapa? Berdiri? Untuk rumah tahfidz ini, bahasanya rumah tahfidz itu setelah KKB, kurang lebih tahun 2012, tapi ada agak akhir. Tahun 2012. 18 akhir. Mirip-mirip juga ya? Iya, mirip-mirip. Karena kita kan setelah selesai program ini ada usulan lagi, monggo disilakan, karena kita kan MBC. Sekalian dia juga tahfidznya di mana lokasinya itu? Nah, kepada sahabat-sahabat kaum Nahdliyin dimanapun saja berada, kita juga di MBC NU Kecamatan Kuta mempunyai program yaitu rumah tahfidz. Nah, untuk khusus rumah tahfidz ini ya tidak harus disyaratkan berdomisili di MWC NU Kuta. Monggo dari Denpasar, Tabanan, bahkan di luar provinsi Bali pun bisa ikut di sana. Dan yang paling antiknya lagi itu tanpa dipungut biaya. 24 jam itu bisa menghafal Al-Quran, artinya bisa komunikasi dengan tim ahli. Karena alhamdulillah kita di MWC NU Kecamatan Kuta menyediakan di situ bersama asrama. Sudah ada asrama khusus tim ahli. Jadi kapanpun akan berkomunikasi dengan beliau, 24 jam beliau sudah siap. Lokasinya? Lokasinya yaitu di sekretariat MWC NU Kecamatan Kuta, yaitu Jalan Kendedes. Di sebelah Pasar Baru itu sudah terkenal, di musala di Kulgafilin. Insyaallah orang Kuta tahu semua itu. Mohon bergabung karena mumpung ini kesempatan luar biasa untuk mengantarkan putra-putrinya yang akan mondok di pondok tahfidz. Sekarang sudah ada persyaratan. Jadi harus menghafal 2 sampai 5 juz Al-Qur'an untuk bisa masuk pondok tahfidz. Maka oleh karena itu dengan adanya rumah tahfidz ya, program rumah tahfidz di MBC NU Kuta, monggo bergabung tanpa dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita berharap teman-teman yang ada khususnya di kaum Nahdliyin dimanapun saja berada itu juga bergabung, sehingga sedekah ya yang diberikan oleh teman-teman dari ranting anak ranting
untuk Baitul Mal itu terus akan Amin. mengalir menjadi sedekah jariah yang bisa dibawa nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Santri yang sudah berhasil menghafal dan sampai mondok ke luar Jawa ada sekitaran berapa sih, Pak? Ada kurang lebih sampai sekarang sekitar 9 anak. Ada yang di Yang sudah Sukoharjo, hafal 1 juz 2 juz selalu berangkat ya. ya. Ada Sukoharjo, ya. Kemudian ada di Sumber Bunga. Sumber Bunga juga. Iyalah gurunya dari Sumber Bunga. Betul. Ada di sana juga. Gitu. Jadi apa namanya? Ternyata alhamdulillah. Jadi ketika kita komunikasi dengan wali santri itu alhamdulillah Ustaz. Sekarang ada yang sudah hafal 15 juz kan. Hah? Dua tahun ini udah 15 juz? 15 juz. Oh, itu sudah kayak kelas Iya. maksudnya pondok ya kan? Yang Enggak ya. serius. Enggak artinya yang di sudah sana. Oh. Yang di sana maksudnya. Ya, Di sini rata-rata masih masih SD. Masih SD. Dan itu sebenarnya lebih sulit kan? Maksudnya cara ngaturnya. Iya. Mendidiknya itu loh, Pak. Kalau hafalnya mungkin lebih cepat. Dan makanya kan enaknya di MBC Kecamatan Kuta ini rumah tahfidz itu bebas jamnya, kapanpun itu. Jadi misalnya sekarang masa pandemi. Sebelumnya itu kalau ada siswa yang masuk sore, berarti paginya yang ke sana. Fleksibel lah. Fleksibel karena kita sudah menyediakan asrama di sana. Iya, dan kebetulan beliau Ustadz siapa? Ustadz Abdurrahman tinggal di sana. Tinggal di sana bersama istri. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik sebenarnya ini bagi kaum muhnadin yang ingin di Badung ya. Di Kuta ini ada berapa lembaga tahfidz yang sampean ketahui? Sebenarnya di Al-Ikhlas juga ada. Lumayan banyak sebenarnya ya. Lumayan banyak di sana, itu sampai hampir ratusan santri. Kemudian mungkin ada juga sebagian di TPQ mengadakan itu. Cuman kita kan menjaring ini untuk menambah kualitas. Karena semakin sedikit santrinya yang belajar tahfidz, maka kualitasnya semakin luar biasa. Jadi paling tidak semakin banyak tempat untuk lembaga pendidikan hafidz ya, maka di situ akan lebih berkualitas. Iya, semakin banyak semakin bagus kan, Pak? Iya, semakin berkualitas. Oke, selanjutnya kehidupan sosial warga muslim khususnya yang pengalaman di MWC Kuta menjalin hubungan dengan masyarakat Bali. Bagaimana? Apakah sangat welcome sekali atau ada gimana, bisa dengan gambarkan? Nah, alhamdulillah di Kecamatan Kuta ini NU itu sudah teman-teman pengurus NU dan juga anggota NU yang ada di Kecamatan Kuta ini sudah bisa hidup mesra dengan warga non muslim. Dicontohkan, dapat dibuktikan majlis taklim loh tiap malam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Majlis taklim loh setiap malam di Kuta ini, mulai dari Kedonganan itu kan, kemudian Tuban, Kelan, Kuta, kemudian khususnya di Kuta yang paling padat itu nggak ada masalah. Dan bahkan yang ini bisa dibuktikan ketika hari besar Islam, ketika Maulid ya, ketika Isra Mi'raj, itu aman-aman saja. Artinya tetap bahkan dengan kerjasama dengan bendesa, dengan lingkungan setempat, itu sudah biasa. Jadi ketika ada acara besar berskala besar seperti pengajian, di situ Banser bersama pecalang juga ikut menjaga keamanan. Nah, semoga ini menunjukkan ada hubungan yang harmonis, hidup mesra, hubungan yang mesra sudah. Ini yang harus kita jaga, ini harus kita pupuk. Ya, betul. Jadi kegiatan-kegiatan besar itu sampai ratusan ribuan orang itu sudah biasa ya kita laksanakan di Bali. Di center parkir, ini sering sudah kita center parkir. Kemudian kemarin di Barang itu di lapangan pameran itu yang timur jalan itu sudah ribuan orang itu siang hari lagi itu
kan ada pecalang, ada banser juga ikut menjaga amanah itu kan. Ini luar biasa, kebersamaan ini yang luar biasa. Dan ini harus kita pertahankan. Harus kita pertahankan. Saling menghormati, Saling menghormati. Toleransi. Toleransi. Bahkan sampai sekarang ini bukti toleransi kita juga pada saat ini MBC sudah tidak melakukan kunjungan untuk saat ini karena PSBB. Jadi kita stop sementara karena kita di majelisnya masing-masing, karena setiap kegiatan itu habis maghrib ya tidak berskala besar, tidak lebih dari 30 orang di setiap majelisnya, hanya paling 15 orang 10 orang di lingkungannya masing-masing karena PSBB ini. Kita tetap NU itu mengutamakan aturan lingkungan. Lingkungan yang harus kita jaga. Artinya masyarakat di Bali sudah begitu responsifnya ke kita, welcome-nya ke kita juga harus sama membalasnya kan. Ya. Jadi akan tercipta damai. Ya semoga ini hubungan ini terus enak kan. Ini harus kita jaga dan ini harus kita pertahankan, jangan sampai ada gesekan-gesekan. Ya, saya kan kebetulan karena di media kan sering kegiatan-kegiatan di warga muslim khususnya di NU, kerjasama antar muslim dan muslim itu sudah sangat terjalin baik. Seperti yang sampean bilang, Banser dan Pecalang sudah sangat sering bersama kan di lapangan. Di lapangan. Ya, menarik. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua dan MWC bisa terus berjalan dengan lancar dan kegiatan-kegiatan semakin aktif di sosial. Mungkin ada terakhir yang ingin sampean sampaikan. Ini yang penting sebenarnya ya. Sebelum-sebelumnya majelis taklim satu dan majelis taklim yang lain ketika mengadakan hari besar Islam itu nggak ada komunikasi. Ya. Sendiri-sendiri. Akhirnya zamannya sedikit. Karena tidak ada sambungan, tidak ada sinyal. Warga Nahdien. Dan sekarang sudah saling mengisi sudah. Misalnya Pak Tasari mengadakan pengajian, ini dari ranting-ranting yang lain ikut ke sana. Lihat di situ. Ini yang kalau biasa. Dulu di kota-kota lebih ke per kabupaten mungkin ya. Ya, per lingkungan itu aja. Situbondo dulu kan. Per lingkungan itu aja. Tapi kalau sekarang sudah tercover di MWC NU karena pada dasarnya semuanya kan NU. Dan sekarang sudah menjadi satu. Nah, makanya di situ kita koneksikan, ada sudah sinyal-sinyal kita sambungkan sudah supaya benar-benar antara ranting satu dengan yang lain itu sudah setubuh. Kalau telinga yang sakit, ya kan, satunya juga merasakan sakit. Gatal semuanya pakai tangan, di situ ada fungsinya masing-masing. Dan selain itu tahunan juga ada yang namanya safari Ramadan, itu keliling Ramadan. Program sebenarnya cukup banyak. Dan sebenarnya kita safari Ramadan nggak banyak, kita bawa akuan 4, 5, 6 aqua dibawa keliling. Ya, keliling. Artinya sebagai bentuk kebersamaan kita. Kita bawa ranting ini ke ranting sana, masjid taklim ini ranting, saling silaturahim. Baik setiap malamnya atau setiap kegiatan-kegiatan event besar ataupun di safari Ramadan. Iya. Karena yang paling susah itu sebenarnya turlapnya itu. Ya kan? Karena turlap itu kan butuh waktu, butuh tenaga. Tanpa didasari karena kita ingin mendapatkan berkah, barokah dari sebuah majelis. Ya MWC kan itu sebenarnya hebatnya yang kami lihat. Kalau buat konsep itu kan ya tidak susah. Tapi yang tiap malam datang ke masyarakat, turun ke lapangan, itu kan tidak mudah itu. Karena berbisnis dengan manusia itu bisa diukur. Tapi kalau sudah berbisnis dengan Allah, itu bahasa sudah nggak ada ukurannya sudah. Tinggi sekali itu bisnis dengan Allah. Lah artinya, ketika kita ingin mendapatkan berkah, ingin mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari kita keliling kemana-mana, itu sudah luar biasa. Kenyamanan nih lo, ketenangan hati lo yang nggak bisa dibeli itu. Betul. Ketenangan hati lo nggak bisa dibeli. Masa corona seperti ini,
tetap eksis teman-teman itu. Dan dengan ngabdi di NU, ketenangan itu insya Allah akan didapatkan. Insya Allah. Itu sudah janji guru-guru kita. Siapa sing ngurusi NU katanya Kiasat. Cek beter saya kakak tak kira kelaparan. Bener ternyata itu. Saya tiap malam, mohon maaf ini berkah ya, berkat bahasanya katanya orang Madura. Tiap malam itu makan kemana-mana, kusana pindah makan, di sini makan. Ya Allah, ini secara dohir, batinnya belum kita lihat itu. Jadi sampai itu kalau sudah sore itu tidak makan ya, karena malam pasti makan. Ya tergantung itu kan tergantung keadaan di rumah. Kalau istri sedang masak ya kita makan dulu. Makanya untuk berjuang kita harus melirik istri dulu. Sebelum kita melangkah berjuang di luar rumah, lihat istri dulu. Lihat keadaan istri, lihat keadaan di rumah, apa yang dibutuhkan oleh istri, apa yang dibutuhkan keluarga, anak kita dibutuhkan apa. Penuhi dulu baru kita ikut berjuang. Ya, ini salah satu bukti Ustadz ini bukan janji sih, dauh para pendiri NU kan Ki Asep itu salah satu pendiri. Salah satu. Orang yang ngurusi NU tidak Mediator. akan kelaparan. Buktinya Pak Zaini tiap malam pasti makan dengan catatan rajin silaturahim pastinya. Iya, karena Nabi mengatakan kalau kamu ingin panjang umurnya ya, dan luas rezekinya, silaturahim. Bener ternyata nggak lapar. Sampai tambah buncit begini. Ya itu nggak terasa. Ini berkah konkret. Ya. Ini yang bisa dilihat oleh mata. Belum yang tidak terlihat. Saya yakin yang tidak terlihat itu banyak. Sangat banyak. Banyak karena kita tidak mampu melihat itu. Ya mudah-mudahan semuanya ada hikmah. Amin. Karena yang kita harapkan teman-teman MBC ini yang kita harapkan. Teman-teman MBC NU Kuta ingin buat catatan sejarah pribadi yang luar biasa. Ingin membuat catatan sejarah pribadi. Yang jelas ingin buat catatan sejarah pribadi itu yang baik. Nggak mungkin perbuatan pribadi catatan sejarah yang jelek. Iya. Karena itu akan kita tonton di akhirat nanti. Ya Allah ternyata saya begini. Itu luar biasa nanti di akhirat. Akan kita tonton itu. Kau tonton bareng-bareng. Kalau kita buat rekaman catatan sejarah itu yang jelek. Wah nanti di akhirat nyesel bener. Ini catatan. Buat catatan sejarah bagi kita. Dan itu akan menjadi tolak ukur. Ya. Akan menjadi motivasi bagi penerus-penerus sebelumnya. Kalau kita sudah semangat, insya Allah penerus-penerus berikutnya itu kan lebih semangat dari kita. Oh iya ya kakek saya begini, oh iya bapak saya begini, oh iya ya pengurus MBC dulu begini. Itu akan menjadi motivasi bagi penerus-penerus berikutnya. Oke. Itu harapan kita. Siap. Saya minta satu kalimat dari jenengan Pak ke para warga Nahdien, pendek, jelas, Ya. dan yang sudah sampean rasakan kenikmatan di NU. Kepada sahabat-sahabat kaum Nahdien dimanapun saja berada, ingat pengabdian itu butuh pengorbanan. Dan motivasi dalam diri kita hanya satu yang ada dalam diri kita. Kita jangan merasa dibutuhkan, tapi kita merasa butuh terhadap perjuangan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas obrolannya Pak. Semoga obrolan ini menjadi Amin. manfaat. Amin. Dan terus MBC bisa terus melaksanakan program-program yang Amin. sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan kita senantiasa mendapatkan aliran barokah dari para guru kita. Amin. Baik, sekian dari obrolan pada malam hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.